Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arga Dwi Ranta. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Sabau. Saya membuat video ini tentang materi teks eksplanasi yang dibimbing oleh Bu Bismi Rahyati SPD. Langsung saja kita masuk ke videonya. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena. Berikutnya ada 3 jenis teks eksplanasi, yaitu fenomena alam, menjelaskan peristiwa atau proses yang terjadi di alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Yang kedua ada fenomena sosial, menjelaskan fenomena atau masalah yang terjadi dalam masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas. Yang ketiga ada fenomena budaya, menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat seperti asal-usul tradisi, upacara adat, dan kesenian tradisional. Kemudian ada 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum, bagian pembuka yang berisi pengenalan atau definisi umum tentang fenomena yang akan dijelaskan. Yang kedua ada deretan penjelas, bagian inti yang menjelaskan proses terjadinya fenomena secara runtut, mulai dari penyebab hingga akibatnya. Yang ketiga ada interpretasi atau kesimpulan, bagian penutup yang berisi kesimpulan atau penegasan kembali tentang fenomena yang telah dijelaskan. Ada 3 paragraf pendek teks eksplanasi. Pernyataan umum. Gempa bumi adalah getaran di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam bumi. Deretan penjelas. Gempa bumi terjadi karena penggerakan lempeng tektonik yang saling bergesekan. Interpretasi. Jadi gempa bumi terjadi akibat pelepasan energi dari pergerakan lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Selanjutnya ada 6 ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama ada bersifat faktual. Informasi yang disajikan harus berdasarkan fakta yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan opini atau imajinasi. Yang kedua ada bersifat keilmuan, membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan seperti fenomena alam, gempa bumi, hujan, atau sosial, atau kenakalan remaja atau demonstrasi. Yang ketiga ada bersifat informatif, bertujuan memberikan informasi dan menjelaskan suatu kejadian, bukan untuk mempengaruhi atau membujuk membaca atau setuju. Yang keempat ada menggunakan pola sebab akibat, menjelaskan proses terjadinya fenomena melalui hubungan sebab dan akibat, sering menggunakan konjungsi seperti karena, sebab, atau oleh karena itu. Yang kelima ada fokus pada hal umum, tidak berfokus pada partisipan manusia secara pribadi, melainkan pada fenomena atau peristiwa yang bersifat umum. Yang terakhir ada struktur jelas. Teks memiliki struktur yang teratur, umumnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi atau opsional. Dan yang terakhir ada 8 unsur kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama ada kalimat pasif, adalah kalimat yang subjeknya dikenai perbuatan atau proses. Contoh kata dibentuk, dihasilkan. Contoh kalimat tsunami dibentuk oleh gempa bumi di dasar laut. Yang kedua ada konjungsi kausalitas, adalah kata hubung yang menyatakan hubungan sebab akibat. Contoh kata karena, sehingga, sebab. Contoh kalimat banjir terjadi karena hujan deras sehingga sungai meluap. Yang ketiga ada konjungsi temporal, adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu kejadian. Contoh kata kemudian, setelah itu, selanjutnya. Contoh kalimat pertama gempa terjadi, kemudian gelombang laut naik. Yang keempat ada kata benda, abstrak atau konkret. Kata yang menyebutkan fenomena, proses, atau abstrak atau benda nyatanya atau konkret. Contoh kata abstrak, fenomena, proses. Contoh kata konkret, awan, air, gunung. Contoh kalimat fenomena evaporasi, menyebabkan pembentukan awan. Yang kelima ada istilah teknis, adalah kata ilmiah spesifik sesuai bidang ilmu. Contoh kata subduksi, evaporasi, fotosintesis. Contoh kalimat proses subduksi lempeng tektonik memicu letusan gunung berapi. Yang keenam ada verba material atau rasional, pengertian kata yang menyatakan tindakan fisik atau indera. Contoh kata
menguap, pembentukan terlihat. Contoh kalimat: air menguap dan membentuk uap yang naik ke atmosfer. Yang ketujuh ada kata kerja relasional atau kopula. Adalah kata kerja yang menghubungkan, menyatakan keadaan atau definisi. Contoh kata adalah merupakan, ialah. Contoh kalimat: pelangi merupakan hasil pembiasaan cahaya matahari. Dan yang terakhir ada konjungsi kronologis. Adalah kata hubung yang menunjukkan urutan kejadian spesifik. Contoh kata: kemudian, setelah itu, berikutnya. Contoh kalimat: kemudian air laut surut, setelah itu gelombang besar menerjang pantai. Baiklah, cukup sampai sini saja video saya, soalnya saya udah ngantuk. Saya ada sedikit pantun. Pisang masak dimakan kera, pisang dimakan di tempat kelam. Sampai penghujung video ini kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.